Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampukah Kejaksaan Agung tajam ke dalam? Hasil survei Indikator Politik Indonesia dirilis pada 27 Januari 2025 tentang tingkat kepercayaan publik terhadap jajaran institusi hukum menyatakan Kejaksaan Agung menduduki peringkat tertinggi dengan nilai 79%. Hal ini berarti di atas KPK dan Polri. Memang tidak dapat dipungkiri dalam kurun waktu 2024, Kejaksaan Agung yang dimotori oleh jajaran Jampitsus mampu mengungkap 2.316 kasus tindak pidana korupsi, termasuk kasus-kasus mega korupsi, dan berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 44,13 triliun. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan prestasi pencapaian Kejaksaan Agung dari tahun sebelumnya. Tetapi tampaknya pencapaian prestasi kinerja Kejagung tersebut belum diikuti oleh bentuk profesionalisme dan transparansi Kejaksaan Agung untuk bersikap jiwa besar melakukan koreksi ke dalam jajaran institusi adiaksa. Realita yang berkembang di masyarakat tentang masih maraknya praktek ilegal oknum Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi terlibat dalam urusan tender proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Modus operandi yang dilakukan oleh oknum kejaksaan untuk mengejar rente proyek-proyek APBD diantaranya ancaman kriminalisasi terhadap kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kasus kriminalisasi pejabat Pemda oleh oknum kejaksaan berdampak tidak terrealisasinya program pembangunan di daerah. Lebih ironi lagi, di tengah kerasnya peringatan Presiden Prabowo terhadap para pejabat korup, terjadi kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung dengan nilai sebesar 5,78 triliun. Transparansi Tender Indonesia menduga telah terjadi markup harga peralatan intelijen. Pengadaan peralatan intelijen sangat rentan korupsi karena berlindung di balik jargon rahasia negara. Menanggapi dugaan korupsi tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harli Siregar mengatakan, proses lelang sudah sesuai prosedur karena telah ditinjau oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni. Hal ini merupakan bukti akuntabilitas dan pengawasan proses pengadaan material khusus intelijen di Kejagung. Pernyataan Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung justru memperkuat adanya dugaan korupsi, mengingat kegiatan peninjauan Wakil Komisi 3 DPR tidak dapat dijadikan bukti akuntabilitas proses pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung. Kewenangan untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam pelaksanaan proyek yang sudah sesuai DIPA APBN adalah kewenangan BPK sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Kemudian untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam pelaksanaan proyek tersebut adalah tugas dan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK. Hasil survei Indikator Politik Indonesia yang memberi nilai tinggi kepada Kejaksaan Agung tentunya harus diuji dengan sikap kesatria Jaksa Agung untuk berani mengungkap pejabat korup di lingkungan internal Kejaksaan Agung. Karena kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan intelijen di Kejaksaan Agung adalah tindakan insubordinasi terhadap perintah Presiden Prabowo. Wassalam.